Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulida dari SGD 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai auris interna. Di sini setelah ini saya akan melakukan share screen untuk memperlihatkan gambar. Dari auris interna. Auris interna itu dibagi menjadi dua, terdiri atas labirinthus osseus dan labirinthus membranaceus. Di mana labirinthus osseus ini itu ada 4, ada vestibulum, mungkin ada kanalis semicircularis, ada cochlea, dan ada meatus acousticus internus. Sedangkan dari labirinthus membranaceus itu ada dibagi lagi menjadi dua, ada labirinthus vestibularis, di mana di isinya ada criculus, ada sacculus, dan ada ductus semicircularis. Kemudian dari labirinthus cochlearis dia terdapat ductus cochlearis. Ini ductus cochlearis. Kemudian kita lanjut labirinthus osseus. Labirinthus osseus itu merupakan susunan rongga di dalam pars petrosa ostemporal. Dan labirinthus membranaceus dia merupakan sulcus dan ductus membranaceus yang saling berhubungan dan terletak di dalam rongga labirinthus osseus. Kemudian labirinthus osseus itu kita mulai dari vestibulum. Ini merupakan bagian labirinthus osseus yang letaknya di tengah. Yaitu terletak pada sebelah medial dari cavum tympani, kemudian di sebelah posterior dari cochlea, kemudian di sebelah anterior dari kanalis semicircularis. Kemudian dia itu bentuknya ovoid, pipih, dan ke arah transversal. Nah, pada dinding medialnya di bagian depan itu terdapat lekuk kecil yang dinamakan recessus sphericus, dan pada bagian anterior dan inferior itu ada lekuk berlubang-lubang yang disebut macula cribosa media. Dan di belakang recessus sphericus dia juga terdapat rigi yang disebut crista vestibuli, dan ujung anterior dari crista tersebut dia dinamakan piramis vestibuli. Kemudian di sebelah inferior crista ini dia itu membelah dan mengelilingi lekuk kecil yang disebut fossa cochlearis. Dan pada belakang dinding medial juga terdapat orifisium aqueductus vestibuli. Kemudian kita lanjut ke kanalis semicircularis ossei. Jadi kanalis semicircularis ossei itu ada 3. Ada kanalis semicircularis, di dalam bagian 3 ada anterior, ada posterior, dan ada lateralis. Anterior atau superior. Nah, dari ketiga ini dia kan terletak di belakang vestibulum. Panjangnya itu tidak sama, dan pada ujungnya itu terdapat dilatasi pada ujungnya. Dari ujungnya itu dinamakan ampula osea dari dilatasi tersebut, di mana namanya ampula osea. Ada ampula osea anterior, ampula osea posterior, dan ampula osea lateralis. Kemudian dari kanalis semicircularis yang anterior, yaitu panjangnya sekitar kurang lebih 15 sampai 20 mm. Yaitu posisinya vertikal dan terletak transversal terhadap sumbu longitudinal pars petrosa ostemporal. Dan kemudian yang kanalis semicircularis yang posterior, yaitu terletaknya vertikal ke arah posterior dan hampir sejajar dengan fascia posterior pars petrosa, dan panjangnya kurang lebih sekitar 18 sampai 22 mm. Kemudian kanalis semicircularis yang lateralis atau horizontal, yaitu panjangnya sekitar 12 sampai 15 mm, di mana panjangnya itu terletak horizontal ke arah posterolateral. Kemudian dari cochlea, ini dinamakan cochlea karena dia itu mirip seperti rumah siput. Di mana cochlea ini dari basis apexnya dia itu kurang lebih 5 mm, dan pada basis garis tengahnya itu kurang lebih 9 mm. Kemudian dia itu terdiri atas sumbunya bentuk kerucut atau konus, dia itu disebut
modulus. Terus ada saluran juga dari basis apek ke basis ke apek yang berputar 2-3/4 kali, itu disebut spiral. Terus juga ada suatu keping tulang disebut lamina spiralis osea. Lalu kita lanjut ke mediolus. Mediolus tadi kan dia kan sumbu dari kerucut. Terus dari kanalis spiralis koklea dia juga ada 3 lubang. Terus lamina spiralis osea dia juga dibagi menjadi 2, ada skala vestibuli pada sebelah atas dan skala timpani di sebelah bawah. Ini kita lanjut ke labirintus membranaceus. Labirintus membranaceus. Labirintus membranaceus kan dia adalah labirintus vestibulari yang pertama dari utriculus. Utriculus, subculus, dan ductus semicircularis. Dari utriculus ini yaitu lebih besar daripada subculus. Dan pada dinding utriculus ini ada yang menempel pada recessus tampak tebal dan disebut macula utriculi. Dan dia menerima serabut-serabut yang dinamakan nervus vestibularis. Kemudian yang subculus dia itu lebih kecil daripada utriculus, dan pada dindingnya itu membentuk makula saculi. Dia juga menerima fibra-fibra dari nervus vestibularis. Dan pada ductus semicircularis, ini di dalam tiap ampulanya itu terdapat crista ampularis. Dan crista ampularis ini terdiri atas selula sensoria pilosa yang ditutupi massa gelatin namanya cupola. Terus dari labirintus cochlearis yaitu ada ductus cochlearis. Nah, ductus cochlearis ini disebut juga scala media. Terus dia juga terdapat membrana kedua disebut membrana vestibularis Reisnei. Dia itu membentang dari posteriosteum yang menebal, kemudian menutupi lamina spiralis osea sampai dinding luar koklea di atas perlekatan membrana basilaris. Kemudian kita lanjut ke vaskularisasi dari auris interna. Dari arterinya yaitu di percabangi labirinti dari cabang arteri cerebellaris anterior inferior atau arteri basilaris. Kemudian dari arteri ini dia itu bercabang menjadi ramus vestibulis dan ramus cochlearis. Kemudian dari venanya, yaitu ada vena labirinti, di mana sebagian besar itu melalui dari meatus acousticus internus dan bermuara ke sinus petrosus inferior. Ada juga beberapa vena lain menembus pars petrosa dan bermuara ke sinus petrosus superior. Kemudian dari venanya lain juga ada vena aqueductus vestibuli yang bermuara ke sinus petrosus superior dan vena aqueductus cochlearis yang bermuara ke sinus petrosus inferior. Kemudian dari inervasi auris interna, dia itu dipesarapi oleh nervus vestibulocochlearis. Nah, dan sedangkan dia ada serabut simpatis dan parasimpatis. Simpatisnya berasal dari ganglion cervicalis inferior melalui plexus vertebralis, dan parasimpatisnya itu menyebabkan vasodilatasi. Tapi asalnya masih belum jelas. Kemudian nervus vestibulocochlearis ini atau nervus acousticus atau nervus 8 ini terdiri dari 2 bagian. Ada nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Kemudian dari fungsi auris interna sendiri ini, dia itu bisa menyebabkan gerak dari membrana timpani dan ossicula auditus. Kemudian ada gelombang udara yang sampai ke fenestra cochlea dan vibrasi dinding labirintus osseus. Sekian penjelasan mengenai auris interna. Apabila ada salah kata, kurang lebih minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.